Halo, Bu Kiki. Apa kabar dok? Waduh, semangat 17-an nih dokter ya. Woi, iya dong. Kita juga bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi kita juga merdeka atas kesehatan kita juga, Bu Kiki. Wow, luar biasa. Dok, seluruh peserta hari ini sangat ingin merdeka dengan sangat luar biasa juga nih dok. Hari ini dokter mau menyampaikan materi tentang apa sih dok? Wah, hari ini kita juga akan bicara tentang satu produk unggulan, Bu Kiki, yang dimana Baik. produk ini akan sangat laku kalau teman-teman mengetahui Hmm, bagaimana manfaat dari alat ini. Dan tentunya produk yang saya akan jelaskan sebentar lagi iya. adalah produk yang merupakan produk alat kesehatan yang sangat fenomenal dan tentunya sangat membantu kesehatan kita supaya kita bisa selalu sehat dan panjang umur, Bu Kiki. Wow, semakin penasaran nih, udah nggak sabar lagi nih dok. Lanjut, silakan nih dokter ya. Oke, Bu Kiki, terima kasih. Halo teman-teman Fohoi tercinta, selamat siang dan sore ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan tentunya lewat satu alat kesehatan di di mana Fohoway ini memasukkan produk ini ke Indonesia, Bapak Ibu. Nah, berkat siapa Bapak Ibu? Tidak lain tidak bukan adalah CEO tercinta kita, Mr. Nicholas Chang yang sangat peduli dengan bukan hanya kesuksesan tapi juga dengan kesehatan semua ya Bapak Ibu ya. Wow. Iya dok, luar biasa sekali. Iya, oke Bu Kiki. Ya, jadi Bapak Ibu bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Dr. Teddy. Saya adalah head expert dari perusahaan Fohoway ya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang pingin selalu sehat dan panjang umur? Ada nggak? Kalau nggak ada, chat angka 8. Yang pingin selalu sehat dan panjang umur. Ayo. Ya, ini juga bagian dari doa Anda loh Bapak Ibu ya. Amin. Wah, banyak ya Bu Kiki ya. Iya dok, semuanya pengen sehat nih. Iya, karena memang kesehatan juga penting ya. Kita kita mungkin memang hidup ini ada yang memang apa namanya ya memang sudah terlanjur sakit. Tapi paling tidak kalau kita sudah sakit jangan sampai tambah parah. Ya, bagi kita yang belum sakit, kita usahakan jangan sampai kita mulai sakit. Nah, itu penting. Jadi yang paling penting memang kita mencegah ya daripada kita mengobati. Ya. Nah, hari ini Bu Kiki, saya Iya. pingin membahas satu hal tentang kesehatan yang menyangkut yang namanya pembuluh darah ya. Oke, kita Hmm. lihat slide pembuluh darah ini, Bang. Nah, ya Bapak Ibu tidak bosan-bosan kita membahas tentang pembuluh darah. Karena sebenarnya menurut ilmu pengobatan Tiongkok yang namanya qi di dalam tubuh kita, ya, ini ibunya itu adalah di saluran darah ini. Darah itu adalah ibu dari qi di tubuh kita. Hmm. Nah, iya Bu Kiki. Jadi kenapa? Karena sebenarnya darah ini perlu kita jaga supaya kalau darah ini sampai ada masalah, inilah yang bisa membuat kita meninggal, ya. Ingat Hmm. TTM ya, tiba-tiba mampus. Nah, itu dia. Dan bukan hanya itu, bahwa yang namanya penyakit itu biasanya masuk banyak dari darah. Makanya darah ini harus kita jaga, ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya pembuluh darah kita, itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki loh. Nah, jadi kalau kita lihat di badan kita ini bisa berwarna kemerah-merahan, ya. Hmm. Itu karena memang ada darah yang mengalir dalam tubuh kita, ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya darah kita ini di tangan, di kaki, itu memang banyak sekali dari pembuluh darah besar sampai pembuluh darah kecil yang ada di tangan, di kaki. Jadi Bu Hmm. Kiki pernah nggak merasakan tangan atau kaki kesemutan? Nah, Nah, itu terkadang tuh dok. Saya biasanya nah, mengalami itu pada saat iya. misalnya baru makan yang berlemak, itu udah langsung kesemutan dok. Itu kenapa sih dok bisa kayak gitu dok? Nah, itu namanya lampu kuning Bu Kiki. Lampu kuning ya. Itu kenapa dok ya? Nah, kalau lampu kuning itu artinya hati-hati ya.
Karena memang kenapa dia bisa sampai kesemutan, ya memang bukan faktor pembuluh darah saja, saraf juga bisa. Tapi kalau memang itu memang yang membuat darah nggak lancar, kita khawatirnya ada sesuatu yang menyumbat pembuluh darah kita, terutama di pembuluh darah tangan atau kaki yang dimana kita merasakan kesemutan. Nah, ini yang jadi tanda bahwa ini siapa tahu kolesterol kita ini tinggi. Ya, jadi menurut ilmu pengobatan Tiongkok memang kalau orang kaki tangan suka kesemutan, suka kembung, mengantuk di siang hari. Nah, itu adalah gejala-gejala dengan orang kolesterol tinggi biasanya. Kebetulan saya belajar ilmu pengobatan Tiongkok begitu ya Bu ya. Jadi memang ini jadi tanda orang-orang kolesterol tinggi ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang next. Nah, kita bicara tentang yang namanya sel darah merah, jadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Sebenarnya sel darah merah itu bentuknya bulat seperti ini. Seperti ini jadi ya dok kalau ya? Dilihat di mikroskop itu bulat, nggak gepeng-gepeng. Kenapa? Karena yang namanya pembuluh darah kita ini juga selain membawa nutrisi, dia juga terisi oksigen yang cukup. Jadi dia akan bawa oksigen ini sampai ke seluruh tubuh. Begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, orang dengan kondisi yang oksigennya nggak sampai dengan cukup, nah ini yang membuat kondisi yang dimana misalnya nggak cukup oksigennya ke kepala, dia gampang untuk pusing, ke kepala, seperti itu. Ya, itu Bu Kiki. Termasuk juga kalau oksigen itu nggak sampai ke satu bagian tertentu, pada saat bagian itu luka, penyembuhan luka juga sulit terjadi. Begitu. Oh, jadi oksigen ini juga sangat penting pendistribusiannya ya dok ya? Ya, nah, betul. Darah ini juga berperan utama untuk mengangkut oksigen ke dalam seluruh tubuh ya dok? Betul sekali. Jadilah ini yang membawa oksigen gitu loh. Jadi kalau orang dengan kondisi seperti itu, ya memang dia dalam kondisi yang memang bisa jadi juga suka mengantuk, ya. Nah, jadi oksigenasinya nggak cukup dalam darahnya. Gitu Bu Kiki. Oke. Baik. Kalau misalnya juga kita sering terasa bahwa rasanya agak sesak napas, itu apakah juga dikarenakan oksigen yang kurang nih dok? Bisa jadi. Jadi nggak semua sesak napas itu oksigen kurang ya Bu Kiki ya. Jadi kalau orang sakit asma, dia sesak, nah itu memang sirkulasi oksigen kurang. Dia nggak bisa untuk mengeluarkan napas dengan baik. Baik. Oksigen itu, jadi memang kalau orang asma itu kan sebenarnya bukan masalah di oksigen saja ya. Jadi memang faktor alergi juga ada. Jadi kenapa saluran napasnya bisa menyempit karena faktor alergi, sehingga oksigen yang keluar masuk ini nggak bisa bagus begitu. Makanya ya bisa juga orang itu memang sesek juga karena serangan jantung gitu ya. Ya memang pertolongan pertama biasanya kita berikan oksigen ya, gitu loh Bu. Jadi memang yang penting kan oksigen ini cukup masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Baik dokter. Ya, jadi kalau kita lihat yang namanya darah ini, coba berikutnya kita lihat. Nah, aliran darah yang normal itu seperti ini. Jadi memang kita lihat kayak cairan yang mengalir ya dalam darah kita. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam mikroskop itu bentuknya memang seperti ini. Sel darah ini satu-satu. Jadi dia nggak menempel satu sama lain. Nah, ini yang normal. Ya, jadi yang normal adalah aliran darahnya ini, sel darah merahnya ini satu-satu. Nggak melekat. Jadi jomblo dia Bu Kiki. Begitu. Terpisah ya dok ya. Ya. Nah, yang jadi masalah, coba kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang jadi masalah kalau dia menempel satu sama lain. Jadi disebut aliran darahnya kental. Nah, aliran darah yang kental ini bisa terjadi karena biasanya orang mempunyai kolesterol yang tinggi. Sehingga aliran darahnya jadi kental. Ataupun orang ini mempunyai kencing manis atau diabetes. Ya, ibarat kalau air
putih, kita kasih gula, kita aduk. Nah, air itu jadi kental, air gula itu. Nah, orang diabetes dengan gula yang tinggi, kondisi darahnya biasanya kental. Nah, ini juga menghambat proses penyaluran oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki. Jadi kalau misalnya orang itu kakinya luka, atau tangannya luka, atau ada bagian lain yang luka, dan kalau dia punya diabetes, nah itu lukanya susah untuk sembuh. Bahkan bisa tambah parah, tambah busuk, ya karena memang kondisi oksigennya tidak cukup sampai ke daerah yang luka tersebut. Begitu. Nah, jadi itu yang penting. Jadi kita jangan sampai punya aliran darah yang kental, gitu ya. Nah, aliran darah yang kental ini juga menjadi modal terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, apalagi kalau kita punya hal-hal berikut ini yang saya mau jelaskan. Nah, jadi kalau kita bicara kolesterol dalam darah yang tinggi, ini bisa terjadi pada siapa saja, mau dia kurus, mau dia gemuk, karena kolesterol ini berada dalam darah. Jadi ini lemak dalam darah. Jadi kalau kita bicara lemak dalam darah ini masuk ke dalam darah karena paling banyak karena kita makan sesuatu. Nah, jadi kalau bicara makanan, wah banyak yang membuat orang kolesterol biasanya tinggi. Dan biasanya ini memang karena kita suka makan enak, ya. Jadi kalau kita suka makan enak, ya, pastinya kolesterol darah kita bisa tinggi. Nah, biasanya, ada kemungkinan nggak, Dok? ya, Dokter, anak-anak bisa ada kemungkinan juga artinya menderita kolesterol tinggi ya, Dok ya? Iya, anak-anak bisa kolesterolnya tinggi. Saya ada temukan anak-anak di atas 5 tahun pun, sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, itu kolesterolnya pun bisa mulai tinggi, Bu Kiki. Karena memang saat ini orang sudah beda hidupnya ya. Kalau Bapak Ibu ingat dulu kalau jajan ya, dulu masih jagung rebus ya. Pisang rebus, ya Dok. Nah, Ubi kalau rebus. sekarang anak-anak kan dikit-dikit gorengan, Bu ya. Betul. Apalagi suka makan fried chicken gitu ya. Dalam kondisi yang terus-menerus. Nah, kalau kita bicara gorengan memang ini akan memicu kolesterol. Tetapi yang paling bahaya adalah kalau gorengan itu kita makan dengan minyak yang berulang-ulang. Apalagi minyaknya udah sampai hitam. Wow. Itu kolesterol lebih tinggi. Ya, seperti pecel lele nih, Dok ya. Minyaknya kadang sampai hitam itu juga berbahaya ya, Dok ya. Iya, makanya kalau kadang-kadang kita makan di luar ini kita lihat-lihat lah. Kita ini di tempat apa gitu yang jangan sampai udah hitam gitu, ngeri juga gitu ya. Memang paling aman sih kita goreng sendiri lah. Itu karena memang pengaruh dari kita bisa kontrol ya. Nah, tapi sebenarnya banyak orang nggak sadar bahwa kolesterol tinggi ini bukan hanya dari gorengan loh ya. Sebenarnya gorengan itu nggak bahaya-bahaya amat lah kalau memang kita nggak sering. Tapi banyak yang lebih berbahaya, Bu Kiki. Baik. Iya. Jadi dari yang saya pernah sharing sebelumnya bahwa yang namanya dari sekian banyak makanan itu kolesterol itu ada banyak yang tinggi. Gampang sajalah kalau kita misalnya makan ayam goreng. Kalau kita makan ayam goreng ya kira-kira kolesterolnya ada nggak? Ada. Kira-kira 50 sampai 60 miligram per 10 gram makanan. Jadi kalau kita makan ayam goreng itu dengan kulitnya, nah biasanya kulitnya yang gurih nih, yang kriuk-kriuk nih gitu ya, Bu Kiki ya. Iya, yang kriuk-kriuk orang seneng biasanya nih. Nah, jadi kalau makan ayam goreng tanpa kulit, 50-60 lah miligram per 10 gram makanan. Tapi kalau kita makan ayam goreng dengan kulitnya, itu nambah kurang lebih 300 miligram per 10 gram makanan. Jadi 360 gitu. Jadi itu yang membuat kolesterol lebih tinggi kalau kita makan udah ayam goreng pakai kulit lagi gitu. Gitu begitu. Ya, itulah yang biasanya kalau orang udah kolesterol tinggi disuruh jangan makan kulit, kadang-kadang hal ini yang bisa buat berantem begitu ya.
Iya dok, Iya. betul dok. Belum lagi kalau kita cerita makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi ya, seafood ya, ya, ya kita boleh makan seafood ya, asal kita nggak tiap hari lah ya. Nah, nggak sering-sering sekali. Tapi sebenarnya yang paling mengerikan dari makanan laut ini ya sebenarnya yang tertentu gitu. Jadi kalau kita makan ikan itu sehat, kolesterolnya hampir nggak ada ya. Tapi kalau kita makan cumi, nah yang bahaya itu badannya nggak bahaya terlalu sangat. Yang bahaya itu kepala cumi gitu loh Bu. Ngeri sekali kalau kita, cumi-cumi juga kolesterol lumayan tinggi ya. Tapi yang lebih bahaya itu kepalanya cumi. Belum lagi kalau kita makan kepiting telurnya, kita suka pesen yang telur. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, kolesterolnya sangat amat tinggi. Jeroan juga, paru, ya, hati, usus, ya. Itu juga kolesterolnya sangat tinggi. Jadi kalau kita sering makan kayak gitu ya gampang sekali untuk membuat tinggi. Walaupun kita makannya tidak sebanyak yang porsi yang lain. Karena dikit saja udah cabai rawit untuk membuat kolesterol tinggi. Belum lagi kita cerita kalau kita suka makan mentega margarin ya, yang lebih bahaya itu margarin. Atau misalnya kita suka makan telur, kuning telur tuh kolesterolnya tinggi sekali. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat kolesterol darah kita bisa tinggi. Jadi kalau kolesterol kita tinggi, darah kita sudah kental. Ya. Nah, jadi itu tentang orang dengan kolesterol darah tinggi. Nah, setelah itu apa? Nah, ini juga yang membuat masalah. Biasanya orang kolesterol tinggi, tekanan darahnya juga tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tekanan darah tinggi ini sering kaitkan dengan kolesterol tinggi. Kenapa? Karena pada saat orang kolesterol tinggi, kolesterolnya akan menempel di dinding pembuluh darah. Sehingga lubang pembuluh darah jadi sempit. Akibatnya tekanannya tinggi. Nah, masalahnya kalau orang sudah darah tinggi, ini dia tidak bisa sembuh. Yang bisa terkendali. Menurut ilmu kedokteran ini sudah cacat. Makanya jangan sampai darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi, berusaha kendalikan. Supaya tekanan darah ini tidak sewaktu-waktu tinggi, Bu Kiki. Baik. Ya, jadi ini yang jangan sampai terjadi juga. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang bisa membuat darah tinggi ini ya, paling sering memicu stroke sama cuci darah, gagal ginjal. Jadi kalau orang punya darah tinggi, paling harus dijaga untuk tidak terjadinya stroke sama gagal ginjal. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi yang juga jadi masalah dalam darah kita? Berikutnya, gula darah tinggi atau diabetes. Nah, jadi yang saya bilang tadi, orang dengan kolesterol tinggi, gula darah tinggi, biasanya darahnya kental, dan juga gula darah tinggi ini atau diabetes juga menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Gampang orang terjadi serangan jantung, gampang orang terjadi stroke, dan yang paling sering juga menyebabkan cuci darah. Ya, dan komplikasi gula darah tinggi ini banyak. Selain masalah darah, dia juga akan membuat saraf kita rusak. Ya, nah merusak saraf juga. Makanya orang diabetes tuh biasa suka kesemutan, bahkan sampai mati rasa. Nah ini yang terjadi. Nah, selain itu apa lagi yang jadi masalah dari darah kita? Satu lagi adalah asam urat darah tinggi. Nah, jadi asam urat darah tinggi ini di dalam darah dia akan tinggi, dia akan menyebabkan pembengkakan pada di kaki, seringnya akan menyebabkan cuci darah juga atau gagal ginjal. Jadi ini semua berasal dari kondisi darah. Nah, kalau ini semua terjadi, apalagi Anda ini seorang perokok, nikotin dari rokok akan merusak pembuluh darah kita. Nah, kita akan lihat berikutnya. Nah, yang kita khawatirkan kalau ini terjadi penyumbatan pembuluh darah. Jadi awalnya pembuluh darah kita yang normal seperti ini, akibat dari kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi, apalagi nikotin dari rokok, dia akan merusak
dinding dalam pembuluh darah karena dia tipis. Nah, akibatnya lemak-lemak kolesterol ini kan menempel di dinding pembuluh darah. Nah, kalau dia menempel seperti ini yang mulai terjadi penyumbatan. Nah, ini yang terjadi kalau kita nggak pernah membersihkan pembuluh darah kita. Nah, siapa teman-teman yang pernah bersihkan pembuluh darahnya? Ayo, pernah dibersihkan. Nah, kalau kita dari kecil sampai kita dewasa, kita nggak pernah bersihkan, ini yang jadi masalah. Kalau dia sudah menyempit seperti ini, karena ada satu kejadian yang membuat emosi, nah akhirnya terjadi bekuan darah tuh, yang gambar yang paling kanan bawah ini, ya. Terjadi darah juga bisa beku ya dok ya? Bukan darahnya membeku dalam arti kena dingin terus beku, Bu Kiki. Tapi Bukan gitu ya, dok? karena pembuluh darah ini sudah ditempeli lemak kolesterol, karena tadinya faktor-faktor tadi, sudah mulai menyumbat setengah atau lebih dari setengah, pada saat kita terjadi emosi, karena denyut jantung yang meningkat, terjadi trombus atau terjadi bekuan darah. Oh begitu maksudnya. Lain halnya kalau misalnya kita nggak ada penyumbatan sebelumnya, nggak ada lemak yang menempel, ya itu lebih aman gitu. Tapi karena proses ini sudah menempel-nempel, ditambah karena kita emosi, terjadi bekuan darah, plek, pecah begitu. Nah, ini yang kita takutkan karena ini akan menyebabkan masalah, yaitu yang TTM tadi. Nah, karena emosi loh, faktor emosi, misalnya marah-marah. Pokoknya denyut jantung yang meningkat daripada seharusnya. Jadi kalau kita bicara denyut jantung dalam waktu 1 menit, itu yang normal tuh berapa? Coba Anda pegang jantungnya. Bet, 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 gitu. Nah, 1 menit, baru ingat ya ada jantungnya. Soalnya banyak lupa soalnya kalau nggak diingatkan. Jadi kita pegang dada kiri. Nah, denyut yang normal itu 1 menit 60 kali sampai 100 kali per menit. Jadi kalau 1 menit 60 kali. Ya, jadi kalau bapak-bapak lagi dekat cewek cantik, mungkin 80 kali, 90 kali per menit gitu. Kan gitu ya. Atau lagi sangat kencang ya, Dok. Iya, gitu. Lebih dari itu. Ya, kalau misalnya lagi stres, itu juga denyutnya tinggi. Kalau Marah-marah marah juga denyut tinggi ya, Dok ya? Oh iya, kebayang nggak? Coba deh, Bu Kiki habis marah-marah anak, terus pegang denyut jantungnya. Pasti kenceng tuh, Bu. Iya. Ya, jadi denyut jantung yang tinggi ini yang membuat masalah. Kalau dia melebihi batas yang diizinkan. Jadi ada denyut jumlah tertentu yang menyebabkan bekuan darah ini. Dari batas yang diizinkan. Rumusnya adalah berapa, 200. Rumusnya adalah 220 dikurangi umur. Jadi kalau umurnya 50 tahun, 220 kurang 50 tahun adalah 170. Berarti dengan usia 50 tahun, denyut jantung kita yang diizinkan maksimalnya 170 kali per menit. Itu udah maksimal. Seemosi-emosi kita yang diizinkan itu 170 kali per menit batasnya. Kalau lebih dari itu apa yang terjadi biasanya, Dok? Game. Waduh, ngeri juga ya, Dok ya? Iya, makanya itulah yang menyebabkan orang bisa habis main badminton, mati di lapangan, main basket. Karena dia sudah lelah, dia paksakan. Termasuk marah-marah, ya. Pokoknya apapun yang meningkatkan denyut jantung. Begitu, Bu Kiki. Baik. Makanya nanti kalau leader-leader sukses menerima CTC Thailand, happy-nya jangan kelebihan. Terlalu happy langsung
serangan jantung itu yang saya khawatir kan. Kenapa? Tahu nggak Bu Kiki? Kok bisa seperti itu? Gimana, Dok? Karena produknya hanya digunakan untuk terapi orang saja. Iya, nggak Sampai dipakai rumah ya, Dok ya. disimpan, nggak terapi dia diri sendiri. Heeh. Aduh. Lupa ya, tebar manfaat terlalu sering, kejar omset, kejar dua kanan, dua kiri bulan ini. Dia nggak terapi. Ya, jangan sampai terjadi ya kualifikasi belum selesai sudah game duluan ya sudah. Kita juga harus pakai loh ya. Mm-mm. Nah, itu dia masalahnya kalau kita lupa pakai. Nah, jadi ini yang terjadi kalau misalnya kita nggak jaga pembuluh darah kita. Mm-mm. Ya, nah oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, yang kita khawatir kalau terjadi penyakit jantung. Jadi kalau penyakit jantung itu terjadinya tiba-tiba, ya. Mm-mm. Apalagi saluran pembuluh darah jantung ini ibaratnya cuma satu jalan. Dia ada 3 pembuluh darah besar yang di jantung. Mm-mm. Tapi kalau dia tersumbat, dia nggak ada jalan lain. Makanya ada istilah kalau orang udah sakit jantung koroner tersumbat, yang masih bisa diselamatkan di bypass. Diambil dari pembuluh darah di tempat lain, Mm-mm. kemudian Dipasang ya. dipasang di pembuluh darah jantung Hmm. gitu. Ya. Gitu ya, Dok. Jadi seperti itu. Jadi memang karena pembuluh darah jantung ini satu jalan gitu. Kalau udah tersumbat, udah bahaya. Oksigen nggak bisa sampai ke bagian tertentu, Mm-mm. akibatnya terjadi kematian di daerah tertentu di jantung. Nah, kalau terjadi kematian daerah tertentu di jantung, itu sekaligus semua jantung bisa berhenti. Nah, ini menakutkan. Beda sama otak. Kalau orang stroke di satu bagian, dia masih bisa hidup. Asal nggak pecah pembuluh darahnya. Tapi kalau jantung, satu jalan aja tersumbat, satu Mm-mm. bagian yang dapat, dia nggak bisa denyut dengan baik. Akhirnya meninggal. Ini Baik. yang kita sangat takutkan. Iya, iya, Dok. Dok, ciri-ciri umum bahwa mulai terjadi penyumbatan di saluran apa ke jantung ini gimana, Dok? Pertama, kita eh, apa namanya merasakan nyeri Nyeri. di dada sebelah kiri, apalagi disertai sesak. Jadi hati-hati kalau yang Anda kadang-kadang suka nyeri di dada kiri. Nyut, nyut, itu sudah tanda. Ya, karena penyumbatan setengah tidak ada gejala. Lebih dari setengah baru ada gejala. Ya, Nyeri-nyeri tipis-tipis pun itu juga perlu dikhawatirkan ya, Dok ya? oh iya, harusnya nggak ada nyeri. Setipis-tipisnya pun nggak ada. Hmm. Apalagi di bagian dalam. Memang bisa, otot juga bisa. Otot juga bisa. Tapi kalau nyerinya itu agak di bagian dalam, nyit, nyit, kadang-kadang walaupun nggak tiap hari, Heeh. itu sudah menunjukkan oksigennya nggak lancar di dalam pembuluh darah jantung dan menimbulkan nyeri. Hmm. Karena ada bagian otot jantung yang tidak terima oksigennya cukup. Kok bisa pertanyaannya? Heeh. Karena ada sumbatan. Hmm. Ini tanda. Banyak orang cuek. Akibatnya apa? Tiba-tiba meninggal. Malamnya ada yang lari-lari, ya. Terus udah itu dia lari-lari kuat, ya. Terus dia sorenya duduk di pohon beringin, malamnya meninggal. Bukan karena ada setan dari pohon beringin itu yang tapi karena waktu dia lari-lari Kelihatan ini ya, terjadi Dok. bekuan darah. Hmm. Itu yang apa ya? Banyak terjadi loh di kehidupan sehari-hari. Dia malam habis marah-marah anaknya, Mm-mm. besok subuh udah nggak bangun. Karena sudah terjadi serangan jantung dalam tidurnya. Itu yang mengerikan. Kita Pada nggak tahu saat apa. tidur juga bisa terjadi kemungkinan serangan jantung ya, Dok ya? Meskipun marahnya ada 1 jam yang lalu, itu bisa, Dok? Karena prosesnya terjadi. Bekuan Oh. darah mulai marah. Hmm. Habis itu dia tidur. Kebetulan dia tidur. Bekuan darah ini terus terproduksi, terjadi. Itu masalahnya. Pertanyaannya,
Kita menambahkan lemak kolesterol ini dari makanan, terus kita bersihkan, kita punya alat yang bagus, nah dipakai, udah terjadi. Itu dia. Dan lebih parah kalau orang itu dia udah kadang-kadang nyeri, terus pada saat dia beraktivitas, dia jalan misalnya, nyeri makin tambah sesak. Wah, itu sudah hampir dipastikan memang udah ada masalah jantungnya. Meningkat masalahnya seiring dengan aktivitasnya. Begitu. Oke? Baik, Dok. Iya, lanjut ya. Stroke. Ini juga jadi masalah. Apalagi kalau orang ini sudah ada tanda-tanda suka kesemutan di sebelah sisi tubuh. Seperti pundak misalnya gitu ya, Dok? Iya. Misalnya dia bilang, saya suka nih dari leher ini sampai ke tangan ini suka kram-kram. Dan cerita itu biasanya berakhir dengan stroke. Hitungan bulan. Wow, jadi sedapat mungkin langsung kita bisa atasi gitu ya, Dok ya. Jangan menunggu lama kalau ya. udah terjadi susah. Iya. Mau mengembalikan ini ke semula sulit ya, Dok ya. Jadi sedapat mungkin kita harus menjaga dulu ya, Dok, jangan sampai kejadian dulu ya. Iya, sekarang kita sering dengar ya bahwa kalau ini sudah mulai bergejala, kita sudah tahu kita ini nggak sehat betul. Pertama mulai jaga makan kita. Kita suka makan enak, tapi jangan sampai makanan ekstrim ini jadi masalah besar ini terjadi. Kayak tadi saya sebutkan, kalau makan daging, ya makan yang tanpa kulit, begitu, tanpa lemak, dan nggak ekstrim gitu loh. Belum lagi kalau kita punya riwayat darah tinggi, ya jangan suka marah-marah. Akhirnya terjadi stroke. Karena banyak orang kita dengar, dia jatuh di kamar mandi, terus dia stroke. Kenapa? Karena pada saat dia jatuh, dia kaget. Tekanan darah tiba-tiba naik. Akhirnya pecah pembuluh darah. Nah, kalau sudah pecah, ini yang jadi masalah. Seringnya orang itu koma karena darahnya akan merembes ke pusat kesadaran. Akhirnya orang itu koma dan banyak yang meninggal. Kalau stroke penyumbatan, dia nggak koma biasanya, jarang yang koma. Seringnya itu dia nggak koma. Tapi karena adanya sudah ada kolesterol tinggi, akhirnya terjadi penyumbatan seperti di jantung, kayak tadi. Jadi kolesterolnya nempel-nempel dulu di dinding pembuluh darah, akhirnya pada saat dia terjadi emosi, ya akhirnya terjadi bekuan darah, sama seperti cerita jantung tadi. Ini juga menyumbat. Nah kalau masalahnya di otak, kalau dia nyumbat di sebagian, ya dia akan hidup tetap, tapi dia mengalami kelumpuhan. Selain kelumpuhan sebelah sisi tubuh, dia juga mengalami gangguan otak. Misalnya dia mengalami pusat gangguan bahasa. Kalau ngomong nggak nyambung. Atau dia emosinya terganggu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa. Atau dia memorinya atau ingatannya hilang atau berkurang. Nah, ya jadi dengan stroke penyumbatan ini sama stroke perdarahan ini, masalahnya kita nggak bisa memilih. Oh, saya coba Bapak Ibu, kalau mau stroke yang penyumbatan atau yang pecah kira-kira? Kalau bisa jangan dua-duanya kan. Nah, masalahnya kalau kita terjadi pecah pembuluh darah, bisa meninggal langsung. Ini yang kita khawatirkan. Makanya, ya kalau minimal kita bilang terjadinya stroke ini bisa dicegah dengan kita membersihkan pembuluh darah. Jadi pecahnya pembuluh darah ini terjadi bekuan darah karena ada lubang yang sudah sempit dari pembuluh darah ini.
Ini pemicu juga. Makanya pembuluh darah kita jangan sampai kita nggak bersihkan. Ayo, jadi Bapak Ibu jangan lupa dibersihkan. Siapkan deterjen, gosok-gosok pakai sikat. Luar Nggak bisa ya. biasa nih, Dok. Nah, Jadi harus ada gimana cara nih, Dok? khusus. Nah, nanti saya cerita ya. Baik. Bagaimana kita membersihkan pembuluh darah kita. Nah, selain itu apa lagi? Coba kita lihat. Nah, inilah orang yang darah tinggi, orang yang kencing manis. Ini terjadi gagal ginjal dan akhirnya cuci darah. Kenapa? Karena pembuluh darah di daerah ginjal rusak oleh darah tinggi sama kencing manis. Akibatnya awalnya kencingnya berbusa, berbuih. Jadi kalau dia kencing ada buinya, kayak orang cuci baju gitu. Gitu. Nah, itu mulai tanda mulai masalah. Udah mulai rusak ginjalnya. Karena protein yang harusnya nggak boleh lewat, dia lewat. Jadi dia lewat ginjal kan filter ya, saringannya. Jadi dia lewat. Akhirnya di dalam kencingnya itu dia berbuih. Lama-lama keruh, lama-lama kencingnya berkurang, akhirnya cuci darah. Inilah yang sering menimbulkan orang meninggal. Jadi gara-gara masalah darah. Ya, oke. Kita akan lihat berikutnya. Nah, next. Nah, ini solusinya. Jadi ini yang saya akan angkat pada sore hari ini. Ada satu alat kesehatan yang secara praktis kita bisa gunakan. Nah, ini namanya multifunctional laser therapeutic apparatus atau kita sering disebut MLT. MLT bahasa Inggrisnya atau jam laser. Jadi memang jam laser ini agak berbeda dengan portable magic device atau PMD. Ya, secara kegunaan memang kita tonjolkan di lasernya. Kalau Anda yang punya alat PMD, Anda bisa juga memanfaatkan laser yang di hidung. Ini juga punya. Tapi dia punya kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh PMD. Apa itu, Dok? Nah, ini yang kita akan bahas. Pertama, kita akan lihat yang namanya jam laser ini ya merupakan gabungan antara teknologi juga pengobatan barat dan timur. Jadi laser ini memang saat ini itu banyak digunakan di dunia kedokteran. Nah, laser yang memberikan efek terapi secara umum yang kita pakai adalah laser dengan kekuatan 650 nanometer. Nah, dan juga laser ini kita bisa manfaatkan di titik akupuntur. Sehingga energi dari laser ini bisa membantu menjaga atau membantu mengobati penyakit kita lewat titik akupuntur ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana. Next. Nah, jadi alat ini nggak punya efek samping. Anda nggak perlu minum obat untuk masalah pembuluh darahnya. Karena alat ini sudah membantu. Ya, jadi nggak perlu disertai minum obat untuk cara kerjanya. Tapi kalau Anda memang lagi minum obat diabetes, obat darah tinggi, mau tetap minum nggak apa-apa. Ya, jadi alat ini walaupun katakan begini ya, kita kan bicara alat ini dia bekerja salah satunya membuat darah lebih encer. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kebetulan tidak sedang minum obat, ya, Anda nggak perlu minum obat untuk mengoptimalkan kerja alat ini. Begitu maksud saya. Tapi kalau Anda memang dapat tetap dari obat dari dokter, alat ini sifatnya mendampingi. Ya, Anda boleh membantu kondisi supaya darah Anda tetap stabil. Begitu. Kemudian juga tanpa rasa sakit. Jadi nggak ada rasa sakit apapun. Dan khasiatnya nyata. Jadi kita bisa lihat dengan cek dari mikroskop yang dibantu oleh analis, kita bisa lihat kondisi darah sebelum dan sesudah diterapi dengan jam laser ini cukup 10 menit sampai 15 menit. Ya, jadi dari waktu yang singkat kita bisa menggunakan alat ini. Nah, jadi cara kerja dari alat MLT ini dia itu kekuatan lasernya itu yang 650 nanometer.
Nah, jadi ini dipancarkan lewat yang namanya titik akupuntur yang ada di belakang dari jam laser ini. Jumlahnya ada 11. Satu yang ada di hidung. Jadi totalnya 12 titik akupuntur. Nah, apa yang dia lakukan? Terutama dia menghancurkan lemak, kolesterol, dan asam urat yang ada dalam darah kita. Dia membantu menstabilkan gula darah dan tekanan darah tinggi. Nah, jadi kondisi seperti inilah yang bisa dibantu oleh jam laser secara umum. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya sel darah merah ini selalu dilapisi oleh lemak dan kolesterol, ya. Artinya orang yang kolesterol tinggi biasanya darahnya itu ditempel di lemak. Makanya kalau dicek di mikroskop itu darahnya itu bisa satu layar kental nempel, itu yang ekstrim. Bahkan kolesterolnya nggak nampak, nggak kelihatan. Ketutupan ya, Dok? Ketutupan karena kolesterolnya hidup rukun bersama sel darah merah. Nah, inilah yang tugas dari jam laser ini, di mana kalau kita terapi, dia akan menghancurkan kolesterol, mau kolesterol batang, kolesterol kristal, termasuk dia akan menghancurkan asam urat. Nah, sehingga kolesterol itu pecah, asam urat itu pecah, dan dia tidak menempel lagi di dalam pembuluh darah itu. Nah, inilah jam laser bisa membersihkan darah yang memang sudah ditempeli oleh lemak tadi. Baik. Nah, Dok, ini kan posisi terapinya kalau jam laser di tangan bagian kiri ya. Bagaimana Betul. bisa memberikan keyakinan bahwa dengan hanya ditaruh di tangan saja di bagian kiri, kemudian bagian hidung, bisa melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh? Gimana nih, Oke, Dok? baik. Jadi kalau orang ingin tahu logikanya gimana sih ya, dia bisa kok di hidung kok bisa darahnya jadi bagus di seluruh tubuh, di jantung gitu kan. Nah, begitu juga penggunaan jam laser ini bagaimana sih supaya kok bisa sih cara kerjanya gimana kan gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu, kita lihat slide berikutnya boleh? Nah, kita lihat dari jam laser ini, dia punya 11 titik akupuntur. Nah, yang sebelah atas ini namanya titik akupuntur radialis. Jadi titik akupuntur radialis ini dia ada di sisi sebelah sini. Ya, oke. Nah, sebenarnya ada juga yang daerah sini juga. Tapi kalau yang memang menyangkut pembuluh darah itu langsung di sini. Jadi kalau kita pegang denyut nadi kan ada det, di sini kan, di bawah jempol sini loh, di pergelangan tangan. Nah, di 4 titik akupuntur ini, arteri radialis ini, dia bekerja langsung dalam saluran darah kita. Begitu juga di hidung. Kalau kita masukkan laser PMD ataupun laser dari jam laser ini di hidung, di hidung ini ada pembuluh darah juga yang terkoneksi dengan seluruh pembuluh darah di dalam tubuh kita. Karena pembuluh darah kita ini semuanya satu saluran. Berasal dari jantung yang dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh itu, dari tepi-tepi bagian tubuh, nanti dipompa balik lagi jantung. Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Pompa, tarik. Begitu. Oh, Ya. begitu. Jadi itulah dia dari jam laser ini, dari arteri radialis ini, namanya arteri radialis, ada pembuluh darah di sini, yang memang dia membersihkan pembuluh darah lewat sini. Karena aliran darah ini kan setiap 8 menit dia akan berputar satu putaran. Gitu. Iya dong. Jadi Nah, pada jalur utama di mana darah ini lewat untuk bekerja mendistribusikan seperti oksigen, nutrisi gitu ya, Dok ya? itulah
Karena ini yang paling gampang diraba, paling di permukaan, Bu Kiki. Yang lain tuh dalam-dalam. Makanya kita raba denyut nadi dari mana? Dari sini toh. Makanya dari sini dia laserkan pembuluh darahnya. Sehingga seluruh pembuluh darah ikut kena, termasuk di hidung. Itu cara kerjanya. Akibatnya, darah di seluruh tubuh yang kental, yang menempel satu sama lain, jadi terurai. Dengan penggunaan jam laser ini selama 30 menit maksimalnya. Efektifnya sehari berapa kali, Dok? Paling nggak 2 kali. Ya, 2 kali. Kalau memang dia punya masalah kesehatan yang serius, misalnya dia seorang penderita serangan jantung yang sering nyeri, ataupun misalnya dia seorang seorang penderita stroke penyumbatan, ya kita bisa sampai 3 kali. Tapi awal penggunaan alat ini kita sebaiknya mulai dari durasi waktu yang jangan terlalu lama dulu. Kita bisa coba 15 menit dulu. Ya, coba saya akan next berikutnya nanti saya bahas titik akupunturnya lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat unit ini, dia ada tombol power di sini, tombol untuk kita nyalakan. Setelah kita nyalakan on off-nya maksud saya ya. Jadi di sini kita bisa atur setelah tombol on off kita nyalakan tek gitu tekan yang di sini. Nanti di tombol power ini kita bisa atur kekuatannya tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 4 sih biasanya, sorry. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi kalau kita atur kekuatan ini kerjanya berbeda kekuatan. Jadi gini, pada orang yang memang kondisi tubuhnya lemah, ya, kita lihat orang ini lanjut usia 60 tahun ke atas, kita boleh pakai 1 dulu atau 2 dulu. Nanti penggunaannya bertahap untuk dinaikkan durasinya. Jadi durasi maupun kekuatan dari laser ini. Jadi sekali lagi Tapi durasi satu misalnya ini juga berpengaruh maksimal juga nggak sih, Dok? maksudnya? Kan bisa powernya bisa pada level 1 misalnya ya, Dok ya. Nah, ini bisa memaksimalkan kerjanya nggak, Dok? Oke, dengan kekuatan seperti ini. Kuat dia semakin kenceng. Paham nggak Bu Kiki? Baik. Semakin kuat dia semakin kenceng untuk membuat darah itu jadi encer, membuat kolesterol itu pecah, asam urat pecah. Cuma gini, kita ini bukan menggunakan rendah ini seterusnya. Kalau bisa ditambah, kita tambah. Boleh. Jadi kalau pada orang-orang yang misalnya dia kondisi tubuhnya lemah, ataupun misalnya dia seorang lansia 60 tahun ke atas, kita itu mulai dari kekuatan yang rendah dengan durasi yang tidak terlalu lama dulu. Bukan berarti kita bertahan terus dengan kondisi seperti ini. Karena kalau dalam 1-2 hari tidak ada keluhan, nggak usah 1-2 hari sih sebenarnya, ya 1 hari, setengah hari aja pakai dia nggak ada keluhan, kita bisa mulai dia naikkan 2. Ya, nanti besoknya bisa naikkan 3. Ya, sampai maksimal. Kita bertahap. Yang penting pada kondisi-kondisi itu dia nggak ada keluhan. Gitu loh. Nah, karena tadi kan untuk untuk usia lanjut bisa. Bagaimana dengan anak-anak, Dok? Anak-anak ini kita lihat ya, kalau dia memang tidak perlu, ya kita tidak lakukan. Karena gini ya Bu Kiki ya, kita lihat kondisi darah ini pada orang secara umum itu kental. Nah, apalagi punya gaya hidup yang kayak tadi kita bahas. Punya kolesterol, punya darah tinggi, pasti apalagi kencing manis, darahnya pasti kental. Tapi ada orang yang memang kondisi darahnya encer. Misalnya orang ini darahnya encer, misalnya pada seseorang penderita hemofilia ya, dia darahnya encer. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita gunakan laser terlalu lama, ataupun dengan intensitas yang langsung tinggi, dia agak pusing. Karena darahnya encer.
Ada nggak sih dok kemungkinan darah yang encer ini tapi kandungan lemak dalam darahnya banyak ataupun besar? Ada. Makanya kita coba dengan kekuatan yang bertahap. Jadi misalnya pengalaman saya mencobakan ke orang, kalau dia misalnya sampai kita naik 1 nggak ada keluhan, 2 nggak ada keluhan, kok 3 ada keluhan, agak pusing ya, pakainya berapa lama? Oh, pakai sesuai anjuran kok, 15 menit aja, nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam aja udah pusing, berarti dia nggak lama. Nah, kemungkinan darahnya encer. Kita kurangi jadi 2. Kembali ke 2 aja, Bu. Kan 2 nggak ada keluhan kan, Bu ya? Oh, nggak ada, ya udah 2 aja dulu. Tapi dengan 2 ini sudah bisa memecahkan kolesterol asam uratnya. Kan kerja dari alat ini secara umum 2 untuk darah. Pertama, mengembalikan kekentalan darah jadi normal. Jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Pas. Nah, sekarang kalau dia sudah pas ya sebenarnya kita nggak perlu kekuatan lasernya tinggi-tinggi. Dengan 1 ataupun 2 itu kolesterol asam urat itu bisa pecah begitu. Gitu, wow, luar biasa sekali ya dok. Nah, baiknya menggunakan ini pada saat kita sebelum makan ataupun setelah makan dok. Efek dari ini kan detox ya, jadi dia juga bekerja sebagai detox. Sebaiknya makanya kan kita lihat ya kondisi orang yang lemas, kita kan bertahap dari kekuatannya, durasinya. Nah, ditambah kalau dia nggak makan dia lemes, itu lebih gampang. Kita nggak bisa lama-lama juga terapinya, nggak bisa kekuatan yang tinggi juga. Makanya sebaiknya sesudah makan. Sesudah makan, baik-baik. Karena namanya detox itu sifatnya memang bagus, dia membersihkan. Tapi detox itu memang mengurangi energi tubuh. Itu sudah pasti sifat dari detox. Tapi menguranginya nggak banyak sih kalau jam laser ini energinya. Makanya kita dukung dengan jangan kondisi yang sangat lemas begitu. Kalaupun memang kita nggak bisa makan dulu, mau terpaksa terapi, kekuatannya rendah dulu begitu. Baik, dok. Bagaimana dengan pasien cuci darah, dok? Pasien cuci darah ini justru kalau menurut saya ini sangat diperlukan ya alat ini karena pada pasien cuci darah ini kan penyebabnya biasanya darah tinggi, penyebabnya juga kencing manis. Karena di sini kita punya satu titik akupuntur, namanya titik akupuntur Neikuan. Nah, Neikuan ini kelebihannya apa? Dia ini bisa menstabilkan tekanan darah. Baik darah tinggi maupun darah rendah. Jadi saya nggak bilang di sini dia hanya menurunkan. Dia bisa menstabilkan, menyesuaikan tekanan darah. Bahkan Neikuan ini bisa memperbaiki irama jantung. Nah, ini nggak dimiliki oleh PMD. Kita ini bisa rangsang langsung titik akupunturnya di Neikuan sini. Apalagi orang dengan denyut jantung yang cepat, tidak teratur, ditambah tekanan darahnya tinggi ataupun rendah. Nah, dengan kita tempelkan jam laser ini di titik akupuntur Neikuan yang kita raba 3 jari di bawah pergelangan tangan, itu ada titik yang kita pegang ngilu, itulah titik akupuntur Neikuan. Disinilah yang akan dirangsang oleh laser ini secara langsung. Kalau laser ini bisa merangsang titik akupuntur, otomatis kerjanya akan jauh berpuluh-puluh lipat lebih maksimal. Karena titik akupuntur adalah titik yang merupakan bagian dari jalur meridian tubuh kita. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh laser terhadap titik akupuntur Neikuan. Makanya orang dengan gagal ginjal, dia punya darah tinggi secara umum, kita harus stabilkan darah tingginya. Kalau darah tingginya tidak distabilkan, kondisi ginjalnya akan makin memburuk. Termasuk kita juga bantu dengan konsumsi oral liquid. Di sana punya cordyceps yang bisa membantu kondisi ginjalnya. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Bahwa kenapa walaupun Bapak sudah punya PMD, Bapak beli lagi jam laser.
karena bisa langsung rangsang tekanan darahnya. Begitu. Makanya kita bisa closing 2 loh. 1 paket PMD, jam laser. Kalau kita bisa ngomong. Kalau kita nggak bisa ngomong, ya udahlah PMD aja, laser nggak usah. Toh udah ada laser di PMD. Iya sih. Tapi kalau kita bisa ngomong, dia akan beli dua-duanya. Pak, PMD bagus, Pak. Tapi kalau Bapak, kondisi Bapak itu kalau bisa punya dua-duanya. Ya, ngomong-ngomong Thailand itu kan kualifikasinya nggak harus PMD kan, Bu Kiki ya? Betul, nggak harus PMD. Yang penting kan PV-nya kan? Iya nggak sih? Nanti tanya Pak Haikal lagi ya. Ya. Iya nggak Pak Haikal? Gimana ini? Kualifikasi Thailand apa harus punya PMD? Enggak kan? Dalam rupiah, dokter. Iya. Belajar closing-nya itu sekali closing banyak. LP promosi, PMD promosi. Paling buruk apa sih? Gak usah banyak-banyak lah, 1 aja. 1 aja omset loh. Gitu. Nah, jadi memang kerja dari alat ini dia utamanya di titik akupuntur ini. Nah, coba kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, kita lihat arteri radialis ini, 4 titik akupuntur yang di bawah daerah jempol ini memang kerjanya di dalam menghancurkan kolesterol, asam urat, darah itu nggak kental, itu menghilangkan lemak-lemak yang nempel di pembuluh darah. Ini yang paling jagonya di titik ini, 4 titik ini. Nah, di 2 titik akupuntur daling ini, nah ini mengatasi ini apa? Nyeri di jantung. Rasa nyeri di jantung, ya. Jantung berdebar tidak normal, ya. Kalau lihat cewek cantik berdebar itu normal. Nah, ini nggak lihat cewek cantik, lihat nenek-nenek pun berdebar tidak normal. Ini berarti bukan masalah penglihatannya ya, tapi masalah jantungnya memang agak normal. Misalnya kadang-kadang dia bilang, iya loh kadang-kadang saya lagi nonton TV kok suka tuk gitu sendiri. Nah, itu dia. Tapi nonton TV-nya yang biasa ya, gitu. Kemudian ya irama jantung yang nggak benar ya, irama kan yang benar kan harus ada iramanya kan. Saya look tuh, nah ini look tuh. Nah, mungkin ada masalah di jantungnya. Nah, ini gangguan irama jantung ini. Nah, biasanya orang-orang yang diterapi dengan PMD ini untuk gangguan irama jantung dia ada keluhan. Ya, biasanya. Nah, inilah saatnya kita memberikan anjuran untuk penggunaan jam laser. Ya, termasuk di titik daling ini dia juga meningkatkan hormon tidur kita. Ya. Jadi orang dengan 35 tahun ke atas itu biasanya dia susah tidur karena hormon tidurnya atau hormon melatonin itu sudah berkurang secara alamiah. Makanya kenapa orang lanjut usia biasanya tidurnya nggak banyak. Karena hormon tidurnya sudah menurun. Nah, kalau bisa dikombinasi masalah insomnia ini dengan terapi PMD supaya sarafnya rileks, terapi jam laser untuk meningkatkan hormon tidur, kenapa enggak? Orang yang kita temui dengan keluhan insomnia, jangan cuma promosi PMD. Kalau bisa PMD sama jam laser, kenapa enggak? Cara kerjanya berbeda. Kalau 2 dengan cara kerja yang berbeda menghasilkan satu hasil yang nyata, yang lebih efektif lagi, kenapa enggak? Punya alasan untuk ngomong. Sehingga close-nya 2. Sekarang enggak zamannya closing PMD. Sekali tepuk 2 nyamuk. Sekali tepuk kerja Thailand lebih singkat. Ya enggak? Kita harus cerdas juga membangun bisnis ini. Karena memang ini juga bukan hanya bicara strategi ya. Ini juga bicara keefektivitasan untuk membantu masalah kesehatannya. Baik. Nah dok, satu lagi nih dok. Di MLT kan ada satu papan eksternal ya dok, yang juga ada lasernya. Ini fungsinya juga buat apa dok ya? Oke, sebentar. Sebelum saya ke sana, saya mau bahas satu lagi. Nah, ini juga bisa mengatasi depresi. Jadi orang dengan dia bisa merangsang hormon endorfin namanya.
ya. Jadi dengan penggunaan jam laser ini, dia ini bisa meningkatkan mood. Nah, jadi orang yang stres, depresi itu bisa terbantu. Nah, termasuk di titik akupuntur yang di sini juga, Neikuan juga dia bisa membantu lumpuh pada saat orang setelah stroke ini selain dengan penggunaan PMD. Jadi memang seperti itu. Oke. Ya, ada nggak itu sih ya, dok orang ya. ada yang dilarang menggunakan MLT ini dok? Ada. Yang memang kita nggak boleh berikan pada stroke berdarah. Oh gitu. Orang penderita stroke berdarah ya? Pecah pembuluh darah misalnya gitu dok? Iya. Apalagi kita ketemu ini Bapak stroke. Terus gimana kondisinya? Koma. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketemu orang stroke koma? Keluarga bilang, iya Bapak stroke tuh. Tadi barusan terus koma. Saya mau ngapain ya Bu, Pak? Iya, gimana dok jadinya dok? Nah, yang harusnya Anda lakukan bukan bilang, ayo Pak, terapi laser. Jangan. Pak, walaupun Anda lagi kurang dikit dapat CTC Thailand. Tetap kemanusiaan. Jangan demi omset. Karena dia lagi pecah pembuluh darah, koma loh. Yang paling penting, buru-buru bawa rumah sakit. Jangan terapi PMD. Ini ngencerin darah. Perdarahannya makin hebat nanti. Darahnya udah terlanjur keluar. Oh gitu dok. Wow. Iya. Orang lagi hype banyak-banyaknya. Keluar darah banyak, lagi lemas. Jangan terapi jam laser dulu. Tapi kalau haidnya tidak teratur dok, maksudnya tidak lancar, itu boleh? Boleh. Dengan MLT ini? Boleh. Membantu supaya lancar. Minum oral liquid. Jadi biasakan kita rekomendasi itu jangan cuma satu, kalau bisa dia kerjasama untuk dapatkan hasil yang lebih optimal. Ya, kalau haidnya dia lagi haid ya jangan dipakai. Lagi haid yang banyak ya sampai dia buat dia lemes, berarti perdarahannya banyak. Jangan, ya makanya kembali lagi, orang stroke perdarahan tuh jangan dipakaikan jam laser. Nanti Anda membantu program pemerintah. Mengurangi ini ya dok ya? Jumlah penduduk. Ya, karena maksud saya gini loh. Orang udah perdarahan, udah tahu sifatnya jam laser ini membuat efek dari kondisi itu lebih encer, darah mengalir lebih kencang. Memang ada kondisi yang kita nggak boleh pakaikan. Kita harus tahu. Memang kalaupun nggak sengaja dia nggak langsung sih. Bagusnya alat ini dia nggak, misalnya pakai nggak sengaja sekali, langsung bahaya. Tidak. Kalau kita berkali-kali pakai dalam kondisi dengan kekuatan yang tinggi, berlama, berulang-ulang, dan kita nggak tahu. Ya, kalau sekali pakai sebentar ya nggak apa-apa, sebatas mendemokan, dan kita nggak tahu, itu biasanya nggak masalah. Tapi kalau kita pakainya berjam-jam dengan kekuatan yang tinggi, itu dia. Jadi masih penggunaan alat ini buat kita kan aman, tapi kalau kita nggak tahu, kita udah, kan kita selalu saranin apa? Maksimal 30 menit lah Pak, 2 kali pakai, kan secara umum gitu. Tapi orang ini, misalnya dia ngeyel, pakaikan sampai 2 jam. Efek itu akan mulai dirasakan. Gitu. Tapi selama kita sesuai anjuran, nggak akan ada masalah. Gitu Bu Kiki ya. Baik dok. Termasuk kalau kondisi hamil, ya kita jangan pakaikan dulu juga. Hamil. Hamil juga nggak boleh ya dok? Ya. Karena kondisi hamil itu darahnya lebih encer. Ya, kalau misalnya dia memang kolesterol sangat tinggi ya pakai tapi cuma sebentar, kekuatannya rendah gitu. Jadi jangan sampai dengan kekuatan yang tinggi waktu yang lama begitu. Tapi kalau kita ketemu orang ini dia
seorang yang fit, anak muda, segar, ya kita biasanya sih amat ya kalau kita gunakan kekuatan yang tinggi, durasi 15 menit, setengah jam, aman aja sih. Tapi untuk demo sih biasanya cuma 15 menit sampai setengah jam. 10 Wow, menit. Dok, rasanya sangat seru percakapan kita siang hari ini, Dok. Sepertinya, tapi waktunya udah mepet banget nih, Dok. Waduh, oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Iya, Dok. Oke, baik. Nah, jadi intinya dia merangsang titik akupunktur yang di telapak tangan ini, di pergelangan tangan ini kelebihan dari alat ini, ya. Oke, nah lanjut lagi coba. Nah, ini yang kita mau jelaskan sebentar. Next, slide next berikutnya. Nah, ini papan masternya. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Oh ya, jadi ini ini yang ini titik akupunktur yang di daerah bawah, dekat di bawah jari kelingking ya. Jadi ini kelebihan dari sini, dia juga bisa mengatasi kalau ada nyeri di daerah dari ujung jari sampai bahu sini. Termasuk di titik akupunktur ini yang saya bahas lagi 4 yang di bawah ini, yang di bawah jari kelingking ya. Nah, masalah orang kaku ngomongnya, lidah kaku, atau dia epilepsi, vertigo, nih di lingtau ini, ya di bagian bawah ini. Kemudian juga dari 4 titik akupuntur yang di bawah ini juga mengatasi jantung yang berdetak kencang, palpitasi, ya. Terus juga keringat yang di malam hari, ya, mengatasi sering mimisan, termasuk di 4 yang di bawah ini ada tongli yang memang meningkatkan pompa jantung kalau jantungnya lemah, ya. Termasuk mual, muntah, ini juga dipakaikan jam laser. Nah, dan juga ada titik akupuntur semen yang di daerah sini yang memang mengatasi kecemasan dan mudah lupa, ya. Oke. Itu yang bisa dibantu. Oke, berikutnya, next. Nah, ini yang ditanyakan Bu Kiki tadi. Jadi pada saat kita menggunakan jam laser ini, kita lebih baik di tangan kiri, ya, supaya dia lebih dekat ke jantung, dan tangan di daerah pergelangan tangan bagian dalam, ya. Nah, kita tinggal tekan tombol on, habis itu atur powernya, timernya bisa diatur tuh dari 15 menit sampai 60 menit. Nah, iya, dokter. Nah, dokter, sepertinya waktu kita sudah habis, dokter. Kita lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya, dokter. Oke, mengenai baik. Materi ini, gimana, Dok? Oke, Bu Kiki. Semoga bermanfaat ya.